Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ma syaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da dhalik fa ya ibadallah, usi iyaya wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Tsumma qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil akhar wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ayuhal muslimun muslimat jamaah salat Idul Fitri yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah, yang sama-sama berharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini, atas izin dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghadiri salat Idul Fitri ini. Semoga apa yang kita lakukan, kita kerjakan, dan yang kita korbankan semua berangkat dari hati yang tulus untuk mencari ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, juga para tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan tercurah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Para hamba sekalian rahimakumullah, setelah kita melaksanakan ibadah saum sebulan penuh, di mana kita ditempa, kita ditadrib, kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan dengan tempaan tadi, dengan tarbiyah tadi, bisa melahirkan pribadi-pribadi yang muttaqin. Artinya menjadi hamba-hamba Allah yang berpredikat takwa Allah. Dengan takwa inilah kita akan menghadap Allah dengan selamat, dan dengan takwa ini pula lah kita akan selamat dari berbagai macam sanksi dunia maupun akhirat. Yang jelas dengan takwa di dunia kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan, seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya, dan akan memberi rezeki di arah yang tidak disangka-sangka. Dan di akhir kelak Allah akan berikan kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi, seperti tertera dalam Quran surat Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, songsonglah
ampuni Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan inilah tujuan di mana kita disyariatkan untuk ibadah saum atau puasa, seperti terdalam Quran surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum seperti halnya telah ditetapkan, telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi hadis kalian rahimakumullah, tujuan daripada disyariatnya saum adalah supaya kita menjadi pribadi yang mutakin tadi. Tapi jangan lupa, ujung ayat ini adalah bukan mutakin, ayat mutakun, tapi tatakun. Beda. Ketika Allah menggunakan kata tatakun, inilah kata kerja mudhari. Kalau kata santri, kata kerja mudhari. Kata kita, kata kerja continuous, bukan mutakin. Mutakin adalah itu sudah bentuk kata benda. Artinya predikat yang sudah mapan. Artinya apa? Bahwa dengan kita melaksanakan ibadah puasa diharapkan kita terus mengejawantahkan ciri-ciri perilaku orang-orang bertakwa. Dan ini juga berarti tidak otomatis setiap kita yang puasa pasti dapat gelar takwa. Kalau pasti berarti mutakin, ay mutakun. Tapi ini tatakun. Lalu supaya kita tuh mengejawantahkan, melaksanakan tentang ciri-ciri sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan inilah yang harus kita ketahui. Para muslim sekalian, bila selama Ramadan kita telah melaksanakan ciri-ciri orang yang bertakwa dengan kita taat, melaksanakan ibadah saum di siang hari, melaksanakan sholat fardu 5 waktu, kemudian juga kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain, infak, zakat, sodakoh, dan lain sebagainya, tilawah, itulah bagian-bagian daripada ciri-ciri yang bertakwa. Nah, semua itu harus kita teruskan dengan kata tatakun tadi, dikontinyukan. Artinya bukan hanya stuck ketika Ramadan saja. Maka betul tadi disampaikan oleh pembicara yang pertama dan yang kedua, bahwa Ramadan itu bukan ibadah musiman, tapi hendaknya kita wujudkan ciri berhasilnya kita melakukan ibadah Ramadan adalah Syawal semakin meningkat. Sesuai dengan nama Syawal itu artinya meningkat, memuai. Bila Ramadan artinya adalah pembakaran, maka di Syawal kita meningkat. Ini berarti kita berhasil. Para muslim sekalian, untuk itu, bila kita benar-benar berhasil, maka kita akan meneruskan, kita akan mengimplementasikan perilaku-perilaku mutakin selama Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Dan seperti apa gerangan ciri yang bertakwa yang bakal masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi tadi. Maka saya tadi bacakan sebuah ayat tadi, Quran surat Al-Imran 133, bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang bertakwa. Seperti apa gerangan mereka itu? Adalah kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Ini pertama. Jadi orang bertakwa adalah orang yang selalu berinfak, lapang maupun sempit. Jadi infak ini bukan ciri orang kaya. Infak ini bukan ciri orang yang banyak duit, tidak, tapi ciri yang bertakwa. Bila banyak dia infaknya, sedekahnya banyak. Bila sedikit dia sempit, maka infaknya sedikit. Ini ciri yang pertama. Makanya dengan puasa kita diajarkan, dengan kita merasa lapar, haus, bukan karena kita nggak punya makanan atau minuman, tapi kita memang disuruh merasakan bagaimana menderitanya orang-orang yang biasa lapar karena miskinnya. Dan dengan itu pula supaya tumbuh kepekaan sosial kita untuk berderma, untuk berbagi atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita berupa materi ini. Jadi infak ciri orang yang bertakwa, bukan ciri orang yang banyak duit atau ciri orang kaya. Yang kedua adalah wal kadzibina ghaidha. Ciri orang bertakwa adalah orang yang sanggup menahan marah. Ini masih ayat yang sama, Al-Imran 134. Jadi ciri orang bertakwa kedua adalah orang yang sanggup menahan marah. Mungkin dia pantas marah, kenapa? Dia di pihak yang benar. Contohnya, ketika orang tua tidak taati sama anak, pantas dia marah kepada anaknya. Atau mungkin bos kepada bawahan, pantas dia marah kepada bawahan karena dia salah, dan seterusnya. Tapi yang bertakwa ditahan itu semua. Dia tidak lampiaskan, walaupun dia dengan mulutnya bisa dia mencaci maki, dengan tangannya dia bisa menampar, dengan kakinya dia bisa menendang. Tapi al-kazim, dia tahan. Al-kazim, kalau bahasa Arab al-kazim artinya adalah seperti halnya kita masukin air ke dalam botol, kemudian kita tutup rapat-rapat supaya nggak tumpah. Itu al-kazim. Inilah salah satu tujuan dilaksanakan ibadah puasa, supaya kita sanggup menahan
diri kita supaya kita sanggup menahan dari hal-hal yang bersifat destruktif, yang merusak. Maka dengan puasa ini termasuk saran paling efektif para sekalian. Karena itu salah satu makna puasa adalah imsaku an syai', menahan sesuatu. Apa jadinya kalau kita semua jor-joran, yang kaya jor-joran dengan kekayaannya, yang punya jabatan jor-joran dengan jabatannya, pasti apa jadinya? Nah, semua itu harus kita kazim, tahan, walaupun kita sanggup melampiaskannya. Ini salah satu ajaran puasa, supaya kita benar-benar bisa menata diri, mengendalikan sifat-sifat yang merusak akan kebajikan-kebajikan. Maka ada tingkatan-tingkatan puasa yang bakal sudah dikaji di mimbar ini. Yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Orang bertakwa adalah orang yang memaafkan akan orang lain. Ini masih di ayat yang sama, Ali Imran 134. Jadi orang bertakwa yang bakal menempati surga yang luas seluas langit dan bumi adalah yang memberikan maaf, bukan untuk orang yang meminta maaf. Di Quran tidak pernah disebut perintah untuk minta maaf, tapi perintahnya untuk memberikan maaf. Para sekalian, karena cukup bila kita pihak yang benar, kemudian kita memberikan maaf, itu clear. Istri kita salah sama kita, dia nggak minta maaf, tapi kita sebagai suami kita maafkan, sudah clear. Atau anak kita salah sama kita memaafkan tanpa dia minta maaf, itu udah clear. Dan sebaliknya, apalagi kalau dipinta, jika jangan sampai dipinta, langsung kita sambut tangannya, sudah memaafkan. Ini orang bertakwa, tidak pernah pelit untuk memberikan maaf pada siapa yang bersalah kepadanya. Ini luar biasa orang bertakwa. Pertama, dia menahan marah walaupun dia pihak yang benar. Kemudian dia berikan maaf tanpa pinta. Dan yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Dia akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Dia akan selalu tampil, dia akan selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang telah menyakitinya. Walaupun mungkin dari aksi kebaikan kita akan mendapat reaksi yang negatif, dia tidak akan pernah berhenti untuk menabur, menebar kebajikan kepada orang-orang yang bersalah, apalagi yang tidak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri yang keempat buat orang bertakwa, selalu menebar kebajikan dimanapun. Jangankan di dalam masjid, di pasar pun dia akan berbuat baik. Jangankan di dalam masjid, di jalan pun dia akan berbuat baik. Dan yang kelima adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ini ayat yang ke-135. Yaitu orang-orang yang apabila berbuat keji atau berbuat zalim, dzakarullah. Jadi orang yang selalu menginsafi akan perbuatan kejinya. Jadi bukan orang bangga dengan kesalahan-kesalahannya. Artinya apa? Orang bertakwa itu bukan orang yang bersih dari perbuatan yang salah. Orang bertakwa bukan artinya yang bersih dari perbuatan dosa, tidak. Cuman bedanya adalah kalau orang-orang kafir, orang fasik, dia bangga dengan kesalahannya, tapi orang beriman bertakwa dia akan menginsafi, mengakhiri segala kesalahannya. Kemudian yang keenam adalah fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian akan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan minta ampun akan segala kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dijadikan sebagai rutinitas wiridnya, sebagai rutinitas zikirnya, bahkan sebagai rutinitas doa-doanya. Ini istighfar. Ini sangat luar biasa. Karena kita sadar betapa kita tahu atau dia tahu, sengaja tidak sengaja, kecil maupun besar, pasti kita punya salah. Enggak ada manusia yang luput lepas dari perbuatan salah. Seperti kata Nabi, al-insanul khata' wa nisan, manusia tempatnya salah dan lupa. Wa akhirul khata'in, dan sebaik orang yang salah adalah at-taibun, orang yang bertobat. Artinya orang yang bersalah dari kalangan bertakwa, dia akan menyikapinya dengan beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dari masa? Inilah yang diajar oleh puasa. Di mana dalam puasa kita disuruh banyak membaca istighfar. Seperti kata Nabi, 4 yang harus sering diucapkan selama puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. 2 yang pertama Allah suka, 2 yang kedua kita suka. Yang 2 yang pertama adalah selain syahadat, kedua istighfar. Jadi istighfar yang harus kita dawamkan pagi, siang, sore, petang. Dan Nabi sebagai seorang teladan kita yang paling baik mencontohkan minimal 70-an kali dalam sebuah sumpahnya beliau bersabda, wallahi inilah astagfirullah wa atubu ilaihi fil aksar min sab'ina marrah. Demi Allah,
aku tuh beristighfar dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70-an kali. Itu Rasulullah SAW yang maksum, yang pasti dosanya yang telah, sedang, bahkan akan sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, masih mendawamkan istighfar. Bagaimana dengan kita? 1000 kali pun belum sama dengan Nabi. Karenanya terus kita istighfar. Kapan waktunya? Kapan saja. Tapi waktu yang terbaik adalah, kata Allah, al-mustaghfirina bil ashar. Ali Imran 17, yaitu orang-orang beristighfar di waktu-waktu sahur. Ini waktu yang terbaik untuk istighfar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ciri orang bertakwa adalah walim siru ala ma fa'alu, yaitu orang tidak mengulangi perbuatan salah yang sama. Perbuatan salah yang belum mungkin, sangat mungkin, tapi yang sudah tidak akan terulang kembali. Ini Quran. Dan Nabi bersabda, orang beriman itu tidak akan terjatuh ke lubang yang sama 2 kali, tapi lubang yang lain dia akan terjatuh, dia akan terjungkal, dia akan terjembab dan seterusnya, tapi lubang-lubang yang sama tidak akan. Ini orang bertakwa. Karena perbuatan salah adalah ciri, itu adalah suatu yang manusiawi. Makanya para sekalian, jangan sampai kita merencanakan berbuat salah, tanpa direncanakan pun pasti kita berbuat salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum, nafa'ni wa ijzakum ajmain, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ittaqu ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulilladzi hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida. Ya rabbal hamdu kama yanbaghi li jalal karimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhumul amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qawmil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma janibna munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala sholihan tardahu wa aslih lana fi zurriyyatina inna tubta ilaika wa inna minal muslimin. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahussuana tafsirana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma anjil muslimin wal muslimat. Allahumma anjil mu'minin wal mu'minat. Allahumma ansur al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma asdud wat atakal musyrikin khususan jinat Israel wa surakaihim. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Allahumma ihsim wa zalzilhum. Allahumma anta abuduna wa nasiruna bika nuhal bika nuqatil. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum qulubuhum wa qulubuna biyadik. Wa inna ma yakum anta ya malika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.